Halo, selamat datang. Baik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Haris. Di video sebelumnya, gue udah ngebahas salah satu, nge-review bahkan salah satu varian Tektite yang terkenal, yaitu adalah Moldavite. Di video ini, gue pengen ngebahas, bisa dibilang saudara tiri bukan ya? Bukan saudara tiri juga sih ya, cuman gue pengen ngebahas yang namanya Pseudo Tektite. Apa itu Pseudo Tektite? Let's talk about it. Jadi belakangan ini marak istilah pseudotektite. Jadi pseudotektite adalah natural glass yang memiliki tampilan mirip seperti tektite, tapi faktanya adalah obsidian, yaitu hasil dari lava gunung berapi yang secara cepat mendingin, sehingga terbentuklah batuan alam glass yang merupakan obsidian. Permasalahannya, banyak dari batu-batu kelas obsidian ini yang menyandang gelar pseudotektite. Kalau kalian googling di internet, semua rata-rata menganggap batu ini adalah tektite. Misalnya, Cintamani Stone, Columbianite, Saffordite. Begitu juga ada namanya batu Solok, ditemukan di Sumatera Barat, tepatnya di ibu kotanya itu di Kabupaten Solok. Nah, di 9 km dari ibu kota Solok ini tuh ada gunung berapi sebetulnya namanya Gunung Talang. Nah, banyak orang yang masih menganggap batu-batu ini ya adalah tektite karena tampilannya kalau kalian lihat ya roughnya bodinya itu mirip ada bolong-bolong gompel-gompel seperti moldavite atau tektite lainnya. Padahal batu-batu ini adalah sekali lagi hasil dari lava yang mendingin. Nah, untuk batu Solok ini ya kalian boleh banget baca risetnya dari Mang Okim. Beliau itu adalah senior geologis yang rutin banget dan sampai sekarang masih semangat untuk mengupas batu-batuan lokal. Karena beliau geologis, beliau punya standar pondasi pemahaman yang sangat amat baik menjelaskan bagaimana satu mineral terbentuk. Bahkan lebih dari seorang gemologis karena memang kita memiliki keahlian yang agak sedikit berbeda gitu kan, tapi kalau dikombinasikan dahsyat. Boleh lihat, kalian bisa lihat di Facebook ya, Mang Okim, beliau itu adalah pendiri dari Avia, Gem Avia di Bandung ya. Search aja Mang Okim, lalu di bagian Mang Okim search lagi tuh batu Solok. Nanti kalian bisa baca tuh penelitian ilmiah dari Mang Okim. Ya, semoga bermanfaat juga gitu. Entar gue tampilin ya, www.tektouch.info, itu bagus banget, kalian bisa baca. Di situ dia itu di website itu bahkan mengkritik bahwa ini jadinya malah scam karena kan harga tektite pasti di atas harga obsidian karena obsidian itu jauh lebih banyak, jauh lebih abundant ditemukan dibanding tektite. Tektite itu kan perlu meteorit menghantam bumi. Kalau obsidian, apalagi di Indonesia, banyak gunung berapi gitu kan, otomatis akan banyak juga ditemukan obsidian. Begitu juga di luar negeri. Tapi tidak lantas menjadikan obsidian ini batu yang tidak memiliki value. Enggak. Ya, batu alam pasti punya value dan pecintaannya sendiri. Kayak batu Solok ini batu yang menurut gue bisa dikaryakan. Ya, karena gue pernah lihat ketika batu ini di-cutting, batu ini jadi menarik. Jadi obsidian yang menarik gitu kan. Jadi sebenarnya bisa banget dimarketingin, dibentuk, diolah sehingga menjadi lebih menarik, atau bahkan dicari yang lebih lava yang lebih bagus dan diperjualbelikan seperti ini gitu kan. Itu juga menurut gue punya potensi. Nah, terlepas dari itu, gue ingin bicara terus gimana sih Bang, kalau ada pertanyaan, gimana sih Bang cara kita secara kasat mata membedakan apakah ini moldavite atau obsidian. Kalau bicaranya kasat mata, gue bisa jelaskan sedikit menurut argumen gue beserta data-data penunjang yang memang sudah banyak dibahas di jurnal-jurnal dunia gitu kan. Tapi kalau bicara secara pasti, otomatis gue pasti akan bilang bahwa ke lab yang kredibel untuk memisahkannya gitu kan. Nah, cuma kalau secara kasat mata, kalau kalian perhatikan ya, obsidian rata-rata meskipun bentuknya seperti tektite, dia memiliki body color yang beda dengan tektite. Terutama moldavite. Kalau moldavite itu body colornya hijau kan. Kalau most obsidian yang mirip seperti ini tuh pasti dia grey. Kalau kalian taruh di bawah lampu gini ya, pasti dia itu warnanya grey. Beda kan? Ya kita bandingin misalnya sama moldavite ya. Ya, moldavite itu hijau, dia itu grey. Ini menurut gue indikator yang untuk langkah awal ya, boleh kalian jadikan acuan gitu kan. Tapi sekali lagi ya, ini perlu pengalaman ya, kalian perlu pengalaman, lebih sering melihat sehingga lebih paham yang gue maksud seperti tadi ya gitu. Oke, kebetulan gue juga buat video ini karena belum lama ada salah satu customer di GRI yang bilang gue lupa batunya itu Acne Magnetite atau Cintamani Stone gitu kan. Dia bilang, Mas ini kan ini batu ini kok obsidian keluarnya. Gue bilang ya memang obsidian
karena memang obsidian itu tuh pseudotektite. Gue jelaskan, dia bilang tapi ada seller-seller di Tucson Amerika menjual ini sebagai tektite. Iya, karena mungkin seller-seller tersebut tidak punya knowledge pertama, atau memang sengaja memanfaatkan market yang belum paham banyak akan batu-batuan alami ini. Itu pertama. Berikutnya yang kedua, menurut gue, kalau kalian suruh kita pastikan apakah ini acne magnetite, cintamani stone, saffordite, columbianate, itu hampir mustahil, ya. Hampir mustahil, kecuali memang betul-betul kita dapat dari penambangan langsung, dilabeli ini columbianate, ini saffordite, mungkin kita bisa. Tapi kalau tidak, akan sangat amat sulit gitu. GRI sendiri kalau nggak salah pernah mengeluarkan columbianate apa saffordite gitu ya, antara itu ya 1-2 kali gitu kan. Cuma semakin kita tahu bahwa ternyata obsidian tuh banyak, ya, kita akhirnya nggak, sekarang kita keluarkan hanya obsidian aja, ya. So itu aja video singkat dari gua, ya. Mungkin kalian bisa lihat juga ntar footage-nya, ya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu, jangan lupa buat like, share, dan komen, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.